Jadi jangan dipandang bahwa orang yang ahli ibadah itu lebih baik daripada peminum arak, belum tentu. Orang ahli ibadah itu lebih baik daripada orang penzina, belum tentu. Kalau orang ahli ibadah ini ria, dosa ria itu lebih besar daripada zina. Karena zina itu amal zahir, sedangkan ria ini amalul qalbi. Setiap dosa yang dari hati lebih besar daripada dosa dari anggota zahir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, belum lagi wal i'jab, datang ujub kepada orang yang beribadah itu. Wal kibri, datang kesombongannya. Wastihqaril ghair, datang lagi meribihkan orang lain, menghinakan orang lain karena dia merasa ahli ibadah, ahli taat. Nah, fa yukhafu alaihi an tanqaliba ta'atuhu ma'siyatan, dikhawatirkan atasnya berbalik taat itu menjadi maksiat. Sebuah taat karena dimasuki oleh hal-hal tadi berbalik menjadi maksiat. Wala yash'uru bidzalik, dia tidak tahu yang demikian. Nah, dia tidak menyangka demikian. Bal ya'uddu nafsah minas salihin, bahkan dia menganggap dirinya itu orang saleh. Karena tiap hari 5-6 juz baca Quran, tahajud, sembahyang duha, sunatnya ratusan rakaat tiap hari. Nah, dia menyangka dirinya orang saleh, tanpa menyadari bahwa banyak penyakit-penyakit hati yang mencampuri ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaula hilmuhu wa afuhu lamakkatahu Allah wa ab'adah an hadratih fasara minal muba'adin wal mamkutin. Jikalau orang tersebut tidak ada hilm Allah, tidak ada maaf Allah, Allah benci kepadanya, Allah jauhkan dari hadratnya, jadilah dia orang yang terusir dan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi semakin banyak taat yang kita lakukan, kita makin banyak perlu kepada hilmillah, makin banyak perlu kepada maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara salasan ta'liman lil ummah bi syuhudi taqsir biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai sembahyang, beliau istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengajarkan kepada umat pada menyaksikan kekurangan-kekurangan di dalam sembahyang itu. Nah, jadi sehabis taat, karena sembahyang itu penghulunya taat, sehabis taat Nabi istighfar. Karena kalau ada dalam sembahyang ini kekurangan-kekurangan yang membuat Allah tidak suka dengan kita. Dalam sembahyang kita membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, aku hadapkan hatiku kepada Allah. Nah, di waktu kita membaca itu kadang-kadang hati kita lupa kepada Allah. Pada mulut kita mengatakan aku hadapkan hatiku kepada Allah, padahal hati kita waktu itu lupa kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ini orang membuka sembahyangnya dengan berdusta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang memulai sembahyang dengan dusta kepada Allah. Dia mengatakan bahwa hatinya berhadap kepada Allah, padahal dia lupa apa yang dia baca. Nah, ini ketaksiran di dalam sembahyang yang perlu istighfar sesudahnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyangku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ini pengakuan dalam sembahyang. Kadang-kadang itu hanya sebatas di mulut kita. Nah, jadi habis sembahyang Rasulullah mengajarkan istighfar. Jadi kalau orang maksiat itu perlu istighfar kepada Allah, orang yang taat lebih perlu istighfar kepada Allah, lebih perlu istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan dianggap orang taat itu kada perlu istighfar, lebih perlu kepada orang daripada orang yang maksiat. Para muhibbin rahimakumullah, wal 'asi rubbama tahmiluhu ma'siyatuhu 'ala al-khawf min rabbih wa istisghari nafsihi wa ibtiqarihi ila hilmillah wa 'afwi fatadarakullah bi rahmatih fayatubu ila Allah fayasiru minal mahbubin. Nah, adapun orang yang maksiat kepada Allah, orang yang maksiat, kadang-kadang maksiatnya itu membawanya kepada takut terhadap Allah. Kadang-kadang maksiatnya itu membawa kepada perasaan hina dirinya. Kadang-kadang maksiatnya itu menimbulkan bahwa dirinya sangat perlu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maksiat itu kadang-kadang demikian perasaannya. Dirinya rasa hina, dirinya rasa rigan, dirinya rasa kotor. Nah, orang semacam ini bisa mendapat rahmat dari Allah, bisa dapat hidayah dari Allah. Lalu Allah berikan dia taufik untuk bertobat kepada Allah, dan Allah jadikan dia orang-orang yang dia cintai. Nah, jadi orang maksiat itu bisa demikian, karena dia merasa dirinya hina, merasa dirinya kotor. Allah sayang kepadanya, Allah berikan rahmat, Allah berikan taufik sehingga dia tobat kepada Allah. Fayasiru minal mahbubin, jadilah dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qad warada fil athar annahu kana fi ahdi ba'di anbiya'i bani Israil rajulun ishtahara bil ibadati waz zuhdi wa rajulun ishtahara bil fisqi wal fujur. Di masa dahulu di antara nabi-nabi Bani Israel ada laki-laki yang terkenal dengan ibadah dan zuhudnya. Nah, laki-laki ini terkenal orangnya zuhud, orangnya ahli ibadah. Dan ada pula laki-laki yang terkenal dengan fasik dan kerusakannya. Ini terkenal dengan kehebatan kemuliaannya, ini terkenal dengan kehinaannya. Urusan minuman, judi, itu dah. Ini bulan bin bulan. Falaqiyal 'abida zata yaumin fayusallimu 'alal 'abidi amilan ayyanal rahmatallah bi salamihi alaihi. Suatu hari si orang yang jahat ini bertemu dengan si orang ahli ibadah tadi. Bertemu. Lalu si orang jahat ini hendak memberi salam kepada orang ahli ibadah itu dengan harapan dia dapat rahmat Allah dengan memberi salam kepada ahli ibadah tadi. Bertamu, assalamualaikum, udah orang ahli fasik nih kepada orang ahli ibadah tadi, hendak bersalaman. Pantaharahul abid wa ab'adah. Si abid ahli ibadah ini menggertak akan dia dan menjauhkannya. Ibad anni, berjauhlah engkau daripadaku, aku takut dapat murka Allah karena kau dekat denganku. Nah, si abid ini kada hakun disalamani, yang bersalaman lu aku takutan karena dapat kutukan Allah. Bawallar rajulul fasik munkasiral qalbi. Si fasik tadi bulik dengan hati yang kecewa dan sedih. Ini bersalaman, anak bertamuan, mudahan dapat rahmat. Sekalinya diusir, dijauhkan. Awallar rajulul fasik munkasiral qalbi.
Si fasik ini balik ke rumah dengan hati yang pecah, munkasiral qalb. فأوحى الله إلى النبي في ذلك الزمن أن كل من العابد والفاسق أن يستأنف العمل فقد أحببت للعابد عبادته ومحوت من الفاسق أوزاره. Allah berwahyu kepada Nabi waktu itu, wahai Nabi, katakan kepada orang ahli ibadah itu, katakan kepada orang yang ahli fasik itu, perintahkan mereka mulai sekarang memulai beramal. Aku telah menggugurkan seluruh ibadah orang yang ahli ibadah tadi, dan aku menghapuskan dosa orang yang ahli fasik tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang ahli ibadah ini sangat perlu ampunan Allah, sangat perlu hilmullah. Ini contoh orang ahli ibadah yang ada kesombongan di dalam hatinya. Bahkan Imam Abu Yazid Al-Bastami berkata, kalau orang ahli maksiat itu perlu 1 tobat, tapi kalau orang ahli ibadah itu perlu 1000 tobat. Perlu 1000 tobat. Dosa-dosa di hati jauh lebih besar. Fal ma'siyatu idza awrasat dhullu wastisghara khairun min ta'atin awrasat izza wastikbara. Maksiat tetapi membuat dirinya merasa hina, membuat dirinya merasa tidak berharga, itu lebih baik daripada taat yang dilakukan tapi merasa dirinya besar dan mulia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah alasan kenapa orang yang taat kepada Allah tadi lebih memerlukan kepada maafnya Allah, lebih memerlukan kepada hilimnya Allah dibanding orang yang ahli maksiat itu. Fa khairul ibad abdun ata Allah ta'ala wa la yara fi dzalika li nafsihi hawla wa la quwwah bal yara ta'ata min Allah wa billah wa lillah. Sebaik-baik hamba itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, dan dia tidak melihat yang demikian itu taat bagi dirinya, daya dan upayanya, tetapi dia melihat taat yang dilakukannya itu adalah hidayah dan taufik dari Allah, dan daya upayanya Allah, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini paling baik hamba. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan 3 landasan itu, ibadah kita selamat dari riya, dari sombong, dari ujub, macam-macam. Kita beribadah menyadari bahwa ini ibadah yang kita lakukan adalah taufik dan hidayah Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan ibadah ini karena daya upaya yang diberikan Allah. Yang ketiga, ibadah ini adalah karena menjunjung perintah Allah. Nah, kalau kita mampu beribadah dengan demikian landasan, kita adalah sebaik-baik hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hendak ria, kayak apa hendak sombong, kalau kita ini beribadah ini bisanya dari Allah dan dengan daya upaya Allah, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila 3 itu, kita selamat. Nah, karena yang 3 itu kadang-kadang tidak kita pakai, yang 3 itu tidak kita gunakan, maka ibadah kita jadi ikhtilat, bercampur dengan macam-macam. Oleh karena itu, kita sangat perlu hilimnya Allah dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarrul ibad abdun asallaha ta'ala wa asarra fi ma'siyatihi wa gtarra bihilmihi wa tamanna 'ala Allahil amani. Paling jahat hamba Allah itu adalah hamba Allah yang maksiat kepada Allah dan terus menerus maksiat, dan dia terperdaya dengan hilimnya Allah.
Allah kadang menindak, Allah tidak menghukumnya, Allah tidak memberi teguran kepadanya. Nah, dia tertipu dengan ini. Dikiranya Allah itu sayang, dikiranya Allah itu cinta kepadanya, karena selama ini tidak pernah sakit, tidak pernah rugi, tidak pernah kena musibah. Ini igtarra bihilmi, terperdaya dengan hilmnya Allah. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan atas Allah macam-macam angan-angan. Dia berbuat maksiat, terus menerus maksiat, berangan-angan dapat ampunan Allah, berangan-angan masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah, macam-macam angan-angan, tapi perbuatan maksiat terus menerus dilakukannya. Inilah syarru ibadillah, paling jahat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita boleh berharap ampunan Allah, boleh berharap maghfirah dari Allah, tapi kita mesti merubah akhlak kita. Allah itu Ghaffar, pengampun, tapi liman taba, bagi orang yang tubat, wa amana, beriman, wa amila salihah, beramal salih. Kalau kita tubat, kita beriman, beramal salih, nah disitulah mengharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maksiat masih dilakukan, mengharap ampunan Allah, itu ngarannya al-amani, angan-angan. Ini contoh orang yang terperdaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala.